Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 2,98 juta jiwa berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2020. Surabaya merupakan pusat bisnis, industri, perdagangan, dan pendidikan di kawasan timur, Pulau Jawa, dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan yang memiliki pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia, peluang bisnis sektor maritim Surabaya dan sekitarnya diyakini akan semakin berkembang. Tidak hanya dari produk perikanan, tetapi juga potensi usaha lainnya seperti infrastruktur pelabuhan, sumber daya non-konvensional, industri pelabuhan, dan jasa maritim. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta berbasis bisnis maritim, melayani program kuliah S1 Prodi, Ilmu Administrasi Bisnis Konsentrasi Logistik, dan Administrasi Bisnis Konsentrasi Kepelabuhan. Berada di lokasi strategis Pusat Bisnis Pelabuhan Tanjung Perak di Jalan Perak nomor 173 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kami selaku pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhanan atau dikenal dengan STIAMAK Barunawati Surabaya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan hadirin sekalian untuk mendengarkan hal-hal yang terkait langsung terhadap beberapa informasi perkembangan perguruan tinggi yang sedang menatap masa depan yang baik di dunia kepelabuhanan dan logistik. STIAMAK ini berdiri tahun 1995 dengan program studi administrasi bisnis dengan konsentrasi kepelabuhanan dan logistik dengan akreditasi baik sekali B dan sudah menghasilkan lulusan sebanyak 2.250 lebih wisudawan tahun 2021 serta sudah bekerja tersebar di seluruh wilayah Nusantara ini. STIAMAK selalu melakukan langkah-langkah nyata dalam peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis kepada digitalisasi sejalan dengan Industri 4.0 serta melakukan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Fasilitas yang dimiliki oleh STIAMAK Barunawati Surabaya diantaranya ruang kuliah nyaman full AC, perpustakaan yang memadai, laboratorium komputer, bandwidth internet cepat dengan jangkauan luas, kafe mahasiswa, parkir yang luas, dan pembelajaran online dan offline. Poli kesehatan, studio podcast, mahasiswa yang belajar di kampus ini
bisa merasakan manfaat besar untuk menatap masa depan dengan penuh harapan dan peluang. Tenaga-tenaga dosen yang ada di Setiamak merupakan sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan perkuliahan terhadap mahasiswa. Dari 40% berasal dari praktisi kepelabuhanan dan sisanya adalah tenaga-tenaga dosen profesional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sarana-prasarana yang ada sangat ini memadai untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan baik secara daring online, luring offline maupun luring hybrid, serta sistem kependalian mutu internal SPMI yang terintegrasi satu sama lainnya. Kedepannya Setiamak Barunawati Surabaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terbaik di bidang kepelabuhanan di tingkat nasional dengan misi sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkredibel. Dua, melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kepelabuhanan dan logistik. Tiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tridharma, berbakti kepada kemampuan di bidang masing-masing. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan kinerja institusi. Dosen pengajar di Setiamak Barunawati Surabaya merupakan tenaga ahli sesuai disiplin ilmunya. Praktisi bisnis pelabuhan, praktisi bisnis logistik, Direksi Pelabuhan Indonesia, dan para pimpinan Asosiasi Pelabuhan INSA, Indonesian National Ship Owners Association, Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia, KINSI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, GPEI. Kegiatan kuliah di Setiamak Barunawati Surabaya, diantaranya tatap muka saat normal, daring saat pandemi COVID-19, port visit kuliah lapangan di area operasional pelabuhan, seminar nasional dan internasional, kelas pagi dan kelas sore, cocok untuk para pekerja. Semoga informasi melalui video singkat ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin tahu dan bergabung selanjutnya dengan Setiamak Barunawati Surabaya. Silakan browsing website kami dan atau langsung datang ke kampus ini, Jalan Perak Barat nomor 173 Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiamak Barunawati Surabaya menyelenggarakan kerjasama dalam bidang akademik bersama Universitas Brawijaya, Universitas Narotama, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Universitas Wijaya Putra, Universitas Wisnuwardana, Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Setiamak Barunawati Surabaya berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat dunia, berperan aktif dalam menggerakkan potensi masyarakat khususnya di bidang administrasi kepelabuhan, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan dan daya saing bangsa. Saya pilih Setiamak karena saya yakin kampus di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini mampu mengantarkan saya bekerja di bisnis maritim. Setiamak terpilih karena sejalan pertumbuhan bisnis pelabuhan, kampus yang strategis di area bisnis pelabuhan, dosen yang ahli sesuai disiplin ilmunya, dosen praktisi bisnis pelabuhan dan bisnis logistik. Lebih dekat dengan Pelindo BUMN, biaya terjangkau, kampus berbeasiswa, mahasiswa dan lulusan lebih mudah bekerja di pelabuhan. Info lebih lanjut silakan kunjungi laman website www.setiamak.ac.id. Mari bergabung dan membangun negeri bersama kami. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Setiamak Barunawati Surabaya. Ilmu dapat, kerja cepat, Setiamak hebat. Setiamak Barunawati pasti. Halo teman-teman, kami mahasiswa Setiamak Barunawati Surabaya dari semester 4. Di sini kami akan menayangkan hasil tugas mata kuliah Literasi Teknologi Informasi mengenai AutoGate System pada Jakarta International Container Terminal.
AutoGate System ini adalah suatu aplikasi yang dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional ekspor dan impor suatu terminal peti kemas khususnya pada kegiatan operasi di gate. Sebelum pelabuhan JICT menggunakan AutoGate System, ada suatu permasalahan, yakni proses masuk dan keluar kontainer di pelabuhan. Berbanding terbalik dengan memakai AutoGate System ini, kegiatan ekspor dan impor berjalan lancar, terutama pada operasi gate. Sebelum melanjutkan lebih jauh, kami akan menayangkan beberapa ilustrasi mengenai AutoGate System pada JICT. Selamat datang di video petunjuk JICT Koja AutoGate Process. Untuk melakukan pengiriman atau pengambilan kontainer di area JICT dan Koja, pastikan Anda membawa dua kartu pas berikut. Truck Identity Card atau disebut TID Card merupakan kartu pengenal truk. Pastikan nomor yang tertera pada TID Card sama dengan tag nomor truk Anda. E-ticket sebagai pengganti kartu ekspor berisi data mengenai kontainer yang akan dikirim atau diambil. Pastikan nomor kontainer yang tertera pada e-ticket sama dengan nomor kontainer yang Anda bawa. E-ticket dapat diperoleh pada JICT Billing Office setelah menyelesaikan proses pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di loket billing atau melalui internet banking. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana operasional AutoGate System dilaksanakan. JICT dan Koja adalah terminal kontainer yang modern dan terintegrasi dengan ruas tol JOR. Gerbang masuk JICT Koja yang modern dilengkapi dengan AutoGate System, memungkinkan proses pemeriksaan dan dokumentasi kondisi fisik peti kemas secara otomatis melalui sistem komputer tanpa melibatkan petugas gate, sehingga mempercepat dan memperlancar proses keluar masuk peti kemas. Pada saat memasuki gerbang JICT dan Koja, siapkan TID Card dan e-ticket Anda. Di gerbang masuk, AutoGate System akan menimbang dan mencatat berat kontainer. Petugas Gate Inspector kami akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kontainer yang Anda bawa dan mengirimkan data secara online ke AutoGate System. Scan TID Card Anda. Pada saat yang bersamaan, sistem AutoGate secara otomatis melakukan pengambilan gambar dari 5 posisi peti kemas. Scan seluruh e-ticket yang Anda bawa dan tekan tombol untuk mencetak CMS atau Container Movement Slip. Dalam waktu yang singkat, sistem AutoGate memvalidasi dan memproses data-data Anda dan secara otomatis mencetak kartu CMS dan membuka portal. Silakan ambil kartu CMS dan menuju ke lokasi yang tertera pada kartu CMS. Pada lokasi yang ditentukan, peti kemas akan diambil oleh operator RTG untuk disimpan. Setelah peti kemas diambil, Anda bisa langsung menuju gerbang keluar. Di gerbang keluar, scan TID Card Anda untuk mencetak EIR atau Equipment Interchange Receipt. Pada saat yang bersamaan, sistem AutoGate secara otomatis melakukan pengambilan gambar dari 5 posisi. Dalam waktu yang singkat, sistem AutoGate memvalidasi dan memproses data-data Anda dan secara otomatis mencetak kartu EIR dan membuka portal. Terima kasih dan sampai jumpa.
setelah kita melihat tayangan mengenai AutoGate sistem JICT, mari kita lanjutkan tujuan dan manfaat yang digunakan AutoGate sistem pada JICT. Tujuan menggunakan AutoGate sistem yaitu memajukan kesejahteraan terminal dengan seiringnya kemajuan teknologi saat ini. Maka dari itu, terminal mengikuti kemajuan teknologi dengan menggunakan AutoGate sistem saat ini. Manfaat AutoGate sistem: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik karena memiliki fitur keamanan yang canggih dan futuristik. 2. Mengefektifkan, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemeriksaan keimigrasian. 3. Menjadikan akuntabilitas sebagai salah satu nilai inti Ditjen Imigrasi. 4. Membatasi kontak petugas dengan masyarakat. AutoGate system memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan AutoGate system ialah: 1. Mempercepat dan memperlancar proses layanan peti kemas di gate. 2. Mengurangi pekerjaan pencatatan. 3. Untuk keselamatan, keamanan, dan sterilisasi manusia dan kontainer. 4. Meminimalisir kesalahan input manual. 5. Mengurangi kemacetan lalu lintas baik di area terminal dan sekitarnya. 6. Meminimalkan direct kontak antara tracker dengan petugas gate yang berisiko pungli. Dan kekurangan pada AutoGate sistem ini adalah pernah terjadi kesulitan pemindaian pada awal pemakaian. Karena ini merupakan sebuah sistem, maka perlu adanya pemeliharaan dan pembaharuan secara berkala agar sistem tetap akurat dalam melakukan pemindaian. Kesimpulannya, implementasi sistem AutoGate ini dapat memperkuat penjagaan wilayah kedaulatan Indonesia karena dapat mendeteksi orang yang terdaftar di daftar cegah dan tangkal. Selain itu, sistem AutoGate ini dapat mempermudah lalu lintas orang yang akan keluar masuk wilayah Indonesia, serta mempermudah pengawasan terhadap mobilitas orang yang akan keluar masuk wilayah Indonesia. Sistem ini lebih cepat, tepat, dan efisien dibandingkan dengan pemeriksaan secara manual. AutoGate System juga memiliki dampak bagi masyarakat. Sistem AutoGate memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian, dan membatasi kontak petugas dengan masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat memperkuat penjagaan wilayah kedaulatan Indonesia dan mempermudah lalu lintas orang yang akan keluar masuk wilayah perairan Indonesia. Implementasi sistem AutoGate ini juga dapat mempercepat proses keluar masuk kontainer di pelabuhan JICT. Meskipun demikian, sistem ini juga memiliki kekurangan dan memerlukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala untuk memastikan akurasi dalam melakukan pemindaian.